Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bersama channel Pak Yanu Official yang akan berbagi info untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya bagi yang belum, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Cegah aset lepas karena tol. JP Radar Kediri, ada pekerjaan penting yang harus segera dilakukan Pemkab Kediri setelah ada penetapan lokasi penlok Jalan Tol Kediri Tulungagung, yaitu mendata aset milik pemerintah yang terkena proyek strategis nasional tersebut. Bila tidak segera didata, bisa terjadi lepas aset. Kini Pemkab tengah melakukan inventarisasi aset yang akan tergusur tersebut. Dua jenis aset yang sedang didata, yaitu aset milik desa dan milik daerah. Aset-aset yang tersebar di 23 Desembera dalam 3 kecamatan tersebut memang belum semuanya tercatat. Di Kecamatan Banyakan, misalnya, di semua desa itu proyek tol mengenai aset desa dan daerah. Saya tidak hafal jumlahnya. Tapi di Desa Maraun, Tairon, dan Manyaran ada aset yang terkena proyek tol Terang Camat Banyakan Hari Utomo. Di kecamatan ini memang hanya 3 desa itu yang terkena proyek tol Kediri Tulungagung, sehingga bidang tanah milik pemerintah yang terkena tol bisa diketahui dengan mudah. Agak berbeda dengan di Kecamatan Mojo. Di kecamatan ini jumlah desa yang akan dilewati jalan tol mencapai 15 Desembera, paling banyak di antara 3 kecamatan yang terdampak. Hingga kemarin Camat Mojo Heru Setiawan belum mendapat laporan aset apa saja yang terkepras. Yang kelihatan kena hanya Astian Tambi Bendo 2, akunya. Sedangkan di Kecamatan Semen, sampai kemarin belum ada data yang masuk terkait dengan jumlah aset desa dan daerah yang tergusur tol. Besok hari ini, Red kami kumpulkan datanya, kata Sekretaris Kecamatan Seman Aripram kepada Jawab Pos Radar Kediri. Terpisah, PLT Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKADM, Ervin Fatoni memastikan bila aset yang terdampak pembangunan tol Kediri Tulungagung tidak hanya Estian Tambi Bendo 2 Mojo saja. Masih ada yang lain, tapi ini masih kami identifikasikan, papar Ervin. Dia membenarkan bila lokasi aset daerah yang sudah terpantau kena ada di Kecamatan Banyakan, seperti di Desa Tiron yang sudah teridentifikasi ada 2 set yang terdampak, yakni 1 sekolah dasar dan 1 lahan yang rencananya akan dibangun sebagai tempat sekolah baru. Pendataan ini nanti akan dilakukan secara bertahap per desa. Ervin mewanti-wanti adanya potensi aset lepas karena belum tercatat. Sebab itu, Pemkab akan melakukan pendataan agar tidak ada aset daerah yang lepas. Untuk aset daerah, dia memperkirakan estimasi waktu yang dibutuhkan mencapai 2 bulan. Proses pembebasan aset desa dan daerah ini berbeda dengan lahan milik warga, mekanismenya agak lama, katanya. Untuk pembebasan lahan aset daerah prosesnya berbeda dengan tanah milik warga. Apresalnya nanti dinilai oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPK0 atau dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN. Kalau semua inventaris sudah selesai maka butuh waktu 1-2 bulan untuk melakukan penilaian. Penilaian untuk desa beda lagi, lanjut Ervin. Mekanisme penilaian aset desa lebih panjang lagi. Dasar yang dipakai untuk pembebasan lahannya nanti adalah Undang-Undang Desa. Untuk pembebasannya perlu ada persetujuan gubernur yang sebelumnya disepakati oleh Pemda dan Pemrakarsa. Karena itu, Ervin menyebut butuh waktu panjang untuk menuntaskannya. Demikian teman-teman, info dari Koran Radar Kediri yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.